Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Utari Kusumawardhani dari Prodi PAI semester 2 kelas A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ulumul hadis. Untuk tugas pertama yaitu menjelaskan suatu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabiri an Abi Hurairah annahu ahbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ida istaiqadha ahadukum falyuprik ala yadihi salah satu marratin qabla an yudhila yadahu fi inaihi la yadri bima batat yadahu, yang artinya dari Jabir dari Abu Hurairah, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak tahu kemana tangannya bermalam. Faedah dari hadis ini, yang dimaksud tangan secara mutlak yang harus dicuci yaitu telapak tangan, tidak termasuk lengan. Ini adalah madhab Imam Ahmad. Lalu, mengapa disunahkan untuk mencuci tangan? Hal ini dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana sesungguhnya diisyaratkan mencuci tangan itu karena tangan tersebut disentuh oleh setan. Ini ditunjukkan dengan alasan yang disebutkan dalam hadis, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Lalu jika ditinjau dari hukum fikihnya, yaitu air dalam wadah yang sudah dicelupkan tangan seseorang yang sudah bangun dari tidurnya, hukum air tersebut suci dan mensucikan, karena air itu tidaklah najis sampai dia berubah salah satu dari sifat-sifat karena benda najis. Baiklah, insya Allah di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai sirah Abu Hurairah. Baiklah, ketika sebelum masuk Islam, beliau dikenal dengan Abu Syam atau hamba matahari. Dan ketika itu beliau beragama Majusi yang menyembah api dan bintang ke bintang. Dan ketika itu beliau tidak puas dengan agama Majusi tersebut, lalu beliau masuk Kristen. Dan ketika itu beliau mendengar bahwa di Madinah ada seorang nabi. Lalu beliau pergilah ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ beliau mengikuti majelis taklim Rasulullah. Uniknya, ketika majelis taklim tersebut, beliau menunggunya di depan rumah Rasulullah. Dari situlah Abu Hurairah melihat langkah-langkah Rasulullah, bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana cara menoleh Rasulullah, bahkan senyum Rasulullah. Karena itulah beliau dalam waktu 3 tahun banyak meriwayatkan hadis dan dibandingkan dengan yang lainnya yang menunggu majelis taklim Rasulullah. Yang paling menarik yang kedua, ketika beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman yang mempunyai sifat cepat mempraktikkan. Jadi ketika Rasulullah mempraktikkan sesuatu, Abdurrahman langsung mempraktikannya, tidak menunggu keesokan harinya. Maka ketika dalam majelisnya Rasulullah menjelaskan bahwa kasih sayang itu tidak hanya terhadap makhluk manusia, tetapi pada tumbuhan, hewan. Dan ketika itu Abu Hurairah meninggalkan majelisnya. Lalu ditemukanlah seekor kucing di pinggir jalan. Nah, kalau kucing dalam bahasa Arab itu kitun, yang artinya kucing rumahan atau yang jinak. Sedangkan hurratun, kalau hurratun itu artinya kucing yang liar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Lalu ketika beliau menemukan anak kucing liar yang kehilangan induknya dan mengeong-ngeong, beliau langsung membawanya ke tempat istirahatnya. Ketika malam, beliau menyelimuti anak kucing tersebut, memberi makan selayaknya sebagaimana ayah kepada anaknya. Lalu suatu ketika Abu Hurairah membawa anak kucing tersebut keluar berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, "Anta Abi Hurairah." Anta Abi Hurairah, yang artinya kamu bapak dari anak kucing.
Jadi kalau ada orang yang sayang terhadap kucing, tidak ada yang sesayang kamu sebagaimana kamu sayang terhadap anak kamu. Dan disitulah Rasulullah menjulukinya dengan Abu Hurairah.